Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Diolipa. Bang Diolipa, kasus ini semakin semeraut. Yang terakhir kita dengar adalah pencabutan BAP yang dilakukan oleh Liga Akbar. Tanggapan Bang Diolipa? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Jadi tanggapan saya, ini kasus udah semeraut. Ya memang sudah. Jadi sesuai judul kan semeraut nih. Kalau sudah semeraut, gimana mau bersihnya atau mau rapikannya? Jawabannya susah. Gitu. Jadi gini, yang kasihan ini si Peggy Setiawan. Peggy Setiawan ini dia ditangkap, ditahan. Berapa lama? Bisa 3 bulan ditahan. Sementara kan tinggal dia aja nih yang akan diproses hukum ini kan. Yang lain ada yang PK, dia si Peggy Setiawan ini diproses hukum. Tapi apa landasan dia diproses hukum? Kita mulai. Apakah ada saksi yang menyatakan Peggy Setiawan melakukan pidana yang kemarin 8 tahun yang lalu? Kalaupun ada, siapa saksinya? Nah, kemudian saksi ini kan kalau menurut Bang Hotman ini ada dari sekian saksi cuma satu yang bilang si Peggy ini pelakunya kan. Satu saksi bukan saksi pada masa itu, 8 tahun yang lalu kan. Kemudian timbul banyak saksi nih baru lagi, A, B, C, kan timbul ini saksi ini. Apakah ini bisa dipakai? Saya nyatakan nggak bisa dipakai saksi yang ada sekarang ini. Kenapa nggak bisa dipakai? Begini. Setiap manusia ini punya keterbatasan dalam mengingat. Jangka waktu 8 tahun yang lalu nggak akan ada yang bisa ngingat. Nggak bisa detail ya? Nggak bisa detail. Bisa detail itu paling tinggi adalah 5% dari daya ingat keseluruhan pada satu saat. Pada satu kejadian itu. Jadi nggak akan pernah bisa. Siapapun yang bicara A, B, C, D tentang suatu kejadian pada 8 tahun yang lalu adalah reka-rekaan. Begitu. Kita ambil contoh buat diri kita sendiri. Apakah kita ingat 5 tahun yang lalu di bulan Desember misalnya, pas tahun baru mau Januari, apakah kita ingat kita lagi ngapain? Kita coba ingat-ingat, ada nggak kita ingat? Mungkin kita ingat momennya, iya pada waktu itu kita tahun baru, malam tahun baru. Terus sama siapa kita? Nah itu dia detailnya nggak akan pernah bisa. Jadi kemampuan mengingat itu cuma 5% dari detail yang ada. Nah ini kejadian 8 tahun yang lalu, di mana setiap manusia itu mengalami hari per hari itu bermacam-macam persoalan dan pengalaman. Dia harus mengingat 8 tahun yang lalu. Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Pakai ilmu psikologi, nggak ada yang bisa mengingat. Momen bisa diingat, tapi detail tidak pernah bisa. Kita bisa mengingat kita berjabat tangan dengan orang tua, tapi kita tidak bisa mengingat sekitar kita ada siapa-siapanya. Nggak akan pernah bisa. Jadi kesimpulannya, kalau pakai ilmu psikologi, ya nggak ada saksi untuk yang sekarang. Saksi yang pertama di 8 tahun yang lalu yang diputus cuma satu saksi bilang si Peggy, cuma satu saksi kan bukan saksi dalam hukum kan, begitu. Jadi hasilnya kosong. Yang kasihan siapa? Yang kasihan si Peggy, gitu. Peggy Setiawan. Nah kenapa ditangkap? Ya karena reaktif tadi. Sayangnya teman-teman polisi Polda Jabar ketika ada film dalam 1 bulan bereaksi. Kenapa bereaksi? Ya karena ini buru-buru nih. Biasanya juga tenang, kalau nggak ada film juga nggak akan diproses tuh. DPO aja itu kan. Tapi abang sepakat nggak kalau misalkan dengan kesemrautan ini oke lah, masalah ingatan 8 tahun itu nggak bisa presisi kita mengingat apa yang terjadi 8 tahun. Termasuk juga keterangan orang saksi yang ada 8 tahun itu abang juga nggak percaya, cuma 5% doang bisa dipercaya. Iya dong. Tapi dengan apa yang disampaikan Pak Arianto tadi mengatakan bahwa ini semraut karena satu bukan hanya polisinya, tapi juga jaksanya. Karena jaksa yang memutuskan untuk dibawa dituntut begitu di pengadilan dan hakim memutuskan. Jadi bukan hanya polisi, bukan hanya jaksa, tapi hakim juga mungkin masuk di situ dan juga yang membuat filmnya yang bikin semraut. Abang sepakat nggak dengan hal itu? Jadi yang bikin semraut itu kalau bahasa saya sih ini semua aja bikin semraut jadinya kan. Kita sederhana aja nih. Di peradilannya begini, mungkin peradilan pada waktu itu juga nggak detail. Nggak detailnya apa? Ini kan ada 2 cerita, apakah kecelakaan atau pembunuhan. Karena mungkin yang meninggal adalah anak polisi, ya sudah sebel dia kan, udah kita bikin aja pembunuhan. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Tapi kemudian karena peradilannya sudah inkrah, kita beranggapan ini adalah pembunuhan. Begitu, oke, pembunuhan. Terus apakah saksi-saksi ini menyatakan sebenarnya, kemudian tersangka juga menyatakan sebenarnya? Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu penyidikan pada waktu bagaimana prosesnya, penyidikan bagaimana prosesnya, terus kemudian bagaimana barang-barang buktinya, kita nggak pernah tahu. Oke, baik. Nah sekarang kita masuk di peradilan itu ada nggak barang-barang bukti? Nah sekarang kan kita, oh ya sudahlah, oke lah sudah mereka diputus inkrah kan,
Inkrah, banding tidak, mungkin kasasi juga tidak, tapi mungkin PK. Oke, kita anggap itu berjalan kan. Tapi ini satu posisi yang paling penting adalah satu orang ditangkap. Satu orang ini kemudian mau diproses, kan intinya di situ aja. Oke, kita tahan di situ dulu Bang. Nah sekarang kita akan menuju ke Bang Reno, Sekjen STC tahun 2016 ya Bang. Abang kenal dengan Eki, kenal dengan Liga? Kalau saya secara pribadi atau struktur yang lainnya di tahun itu kenal tidak. Nggak kenal tapi Eki, tahu. nggak kenal Liga? Ya, secara sehari-hari saya nggak tahu, tapi saya tahu. Mungkin pernah dikenalkan ketika kemudian mereka kumpul bareng di sebuah komunitas kita, tempat kita berkumpul, mereka datang gitu, seperti itu. Oke, nah yang Abang kan berarti nggak kenal secara dekat, tapi mendengar sosoknya seperti apa. Iya. Nah ketika peristiwa kecelakaan tersebut terjadi atau peristiwa 8 tahun silam tersebut terjadi, Abang dengar nih ada member XTC jadi korban, awalnya disangka kecelakaan tapi ternyata korban pembunuhan. Ya, saya mendengar informasi dari kelompok-kelompok kecil di XTC atau kalau secara organisasi itu disebut PAC, itu mendengar bahwa ada kawan kita atau member kita XTC yang kemudian tergeletak di jembatan layang itu, di flyover Sumber itu. Kemudian kami menganggap sementara ini berdasarkan keterangan yang ada itu adalah hasil dari kecelakaan seperti itu. Oke. Tapi Abang berarti setelah itu pernah bertemu nggak dengan Liga Akbar? Kapan terakhir kali bertemu dengan Liga Akbar? Saya tidak pernah secara langsung ketemu, cuman saya memang meminta kepada member yang dekat dengan yang berkaitan dengan Eki langsung itu untuk segera melakukan proses lah. Artinya coba tanya-tanya deh, barangkali memang benar kecelakaan, siapa yang nabraknya atau kecelakaan tunggal dan lain sebagainya. Itu sempat kita memberikan. Itu Abang nanyanya 2016 atau setelah kejadian ini begitu booming sekali? Di 2016 itu konfirmasi sebetulnya. Ada konfirmasi, kemudian mereka bereaksi gitu, gimana ini. Jadi saya bilang tengok aja dulu, kemudian kita datang bareng-bareng ke rumah orang tuanya, kemudian mengucapkan bela sungkawa seperti apa, walaupun pada saat itu memang rame di mana kemudian banyak dugaan lah di dalamnya gitu. Banyak apa dugaan. Sih yang disampaikan anak-anak Abang waktu itu, anak-anak STC juga yang Abang bilang udah coba cari tahu ini kasusnya gimana sih sebenarnya, meninggal karena apa, benar nggak kecelakaan atau pembunuhan, apa yang didapetin informasi yang berhasil dikoleksi oleh teman-teman STC tahun 2016 itu? Iya, karena memang kami waktu itu melihat bahwa orang tua Eki juga aparat penegak hukum. Jadi kami tidak berani menyimpulkan apapun waktu itu, dan saya Tapi yang dengar-dengar dari anak-anak STC tahun 2016 itu mereka ngomong apa ke Abang? Oh Bang, ini kayaknya ada yang bilang gara-gara ini ada yang bilang gara-gara A, B, C, D gitu. Ya memang setelah kemudian kejadian itu kan anak-anak ada yang nengok ke rumah sakit tuh secara langsung. Dan kemudian mereka memberikan informasi kayaknya mungkin gitu, karena muka juga udah nggak jelas katanya seperti itu gitu kan. Lebam-lebam, kemudian bahu kiri juga katanya agak berbeda, seperti apa, mungkin mengsol atau seperti apa, kita nggak tahu gitu pastinya, tapi informasi anak-anak seperti itu. Nah kemudian ada pernyataan bahwa itu akibat dari kecelakaan, maka kemudian saya meminta kepada teman-teman juga tolong jangan bereaksi terlalu berlebihan, biarlah ini kemudian ditangani oleh pihak kepolisian, karena saya meyakini sekali, apalagi di situ daerahnya tuh dekat sekali dengan wilayah Polsek Talun. Artinya pasti ditangani oleh pihak kepolisian, dan kemudian kita tidak punya hak untuk melakukan sesuatu hal yang pada akhirnya mungkin bisa saja merugikan organisasi gitu. Oke, Bang, saya dengar bahwa di tahun 2024 ini, setelah 2024 ini, setelah kasus ini kembali mencuat di publik, Abang sempat berkomunikasi dengan Liga Akbar. Apa yang disampaikan Liga Akbar, Bang? Ya, artinya sebetulnya sih kita sudah coba hubungi beberapa tahun, dari tahun 2016 tuh coba tolong teman-teman Eki yang terdekat itu segera dihubungi. Cuman mereka mungkin karena dalam proses proses hukum, sehingga mereka terlalu sibuk atau seperti apa, dan kami juga mempercayakan sepenuhnya pada proses hukum yang ada ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi memang sempat tersendat di kami juga.